Oh, Bos Yo, haha. Bos Yo. Hari ini rapat pemegang saham. Nona Sasha bukan pemegang saham. Kamu tidak berhak ikut serta. Nona Sasha adalah juru bicara saya. Dia mewakili saya hari ini. Begitu ya. Saya akan masuk minta izin dulu. Tunggu sebentar ya. Cepat lakukan. Silakan, Tuan Tang. Nona Salsa. Boleh dia masuk? Izinkan dia masuk. Silakan, Bos Haju. Ambilkan kursi untuknya. Mari kita mulai. Waktu berlalu cepat sekali. Tahun ini sudah lewat lagi. Kita bertemu lagi di sini. Rapat pemegang saham kita tahun-tahun sebelumnya. Sepertinya tidak seperti hari ini. Semuanya datang bersama dengan baik. Haha. Tahun-tahun sebelumnya, orang sering minta cuti saat rapat. Banyak yang tidak datang. Tak disangka yang seharusnya datang hari ini, semuanya datang. Baiklah, jangan banyak bicara lagi. Pertama-tama, saya mewakili Dashan. Ingin menyampaikan sambutan hangat kepada kalian semua. Rapat resmi dimulai di bawah ini. Berdasarkan kebiasaan tahun-tahun sebelumnya, saya sebagai ketua yang memutuskan. Pertama-tama, saya ingin perkenalkan kepada pemegang saham. Tahun ini kami, situasi keuntungan kami, dan dividen yang akan kami bagikan. Sekaligus, saya juga ingin perkenalkan arah dan rencana pengembangan kami tahun depan. Mari kita lihat layar besar dulu. Tunggu sebentar. Sebelum rapat resmi dimulai, ada sesuatu yang perlu diperjelas. Bos Chu, saya yang akan memimpin rapat hari ini. Kamu instruksi saya seperti itu. Bukankah agak tidak tertib? Saya tidak mengikuti aturan karena ada yang melanggar aturan lebih dulu. Apa maksudmu? Tenggorokanku terasa tidak nyaman hari ini. Sekarang, juru bicara saya, Nona Sasha, akan berbicara mewakili saya. Semuanya, saya punya satu informasi di sini. Catatan grup Dashan beberapa tahun terakhir. Serangkaian pedoman perencanaan. Dan ada beberapa pedoman perencanaan itu belum pernah dibahas oleh Dewan Direksi. Dilakukan secara pribadi secara sembunyi. Hal ini menyebabkan seluruh grup Dashan terjerumus ke dalam beberapa krisis. Dan ini juga merugikan kepentingan kalian semua. Silakan lihat sendiri. Kemari. Hei Tuan Wang. Lihat, sepertinya ada yang tidak beres di sini. Memang ada yang salah. Informasi yang diterima semua orang sudah diverifikasi. Tidak mungkin salah. Tunggu sebentar. Mohon tunggu sebentar. Kamu tiba-tiba memberikan data seperti ini. Siapa Anda tidak sesuai dengan prosedur rapat. Menurut saya rapat harus tetap dilanjutkan. Jangan buang waktu semua orang. Kalau kita rapat sekarang, malah akan lebih banyak membuang waktu semua orang. Saya percaya semua pemegang saham setiap tahun menerima laporan kinerja perusahaan. Namun, data di dalam laporan kinerja itu sangat tidak jelas. Operasional internal grup Dashan juga sangat tidak transparan. Jadi kita mengadakan rapat hari ini. Semua orang ingin tahu dengan jelas situasi sebenarnya dari operasional internal grup Dashan. Perusahaan sudah beroperasi sesuai peraturan dan ketentuan. Transaksinya hanya akan membuat pesaing di pasar memperhatikan kita. Ini sama sekali tidak baik untuk grup. Secara eksternal, saya percaya pemegang saham tidak terlalu peduli. Yang datang hari ini semuanya adalah investor utama grup. Apakah kamu ingin mereka berhenti berinvestasi padamu? Mina. Bagus. Biarkan saya, Ketua Dewan, mengatakan beberapa patah kata. Saya ingin setiap pemegang saham di sini berhak mengetahui operasional grup Dashan. Kalau begitu saya ingin setelah rapat selesai, saya akan minta karyawan laporkan operasional perusahaan. Jelaskan semuanya dengan jelas kepada semua orang. Maaf, saya khawatir kami tidak bisa menunggu. Apa maksudmu? Semuanya, lihat informasi yang ada di tangan kalian sekarang. Ini adalah apa yang kita bicarakan sebelumnya. Grup Dashan karena beberapa alasan pribadi menimbulkan efek buruk pada operasional perusahaan. Juga menyebabkan kinerja perusahaan menunjukkan tren penurunan.
Jika Tuan Tang, kalau kamu tidak bisa memberi kami penjelasan yang masuk akal hari ini, saya rasa rapat pemegang saham hari ini tidak bisa dilanjutkan. Tapi perusahaan ada peraturannya. Jika rapat pemegang saham dihentikan, saya yakin setiap pemegang saham, semua orang bisa kalian tidak percaya bisa lakukan voting. Betul. Keuntungan grup tidak bisa dikendalikan oleh satu orang pun. Tapi itu tergantung pada keseluruhan pasar. Saya yakin semua orang di sini, sebagai pemegang saham, saat kamu berinvestasi, kamu tahu risiko yang harus kamu tanggung. Kami lebih ingin mendengar langsung. Di mana buktimu? Saya adalah saksinya. Semuanya, saya pernah bekerja di grup Dashan sebelumnya. Jadi saya sangat paham dengan hal-hal di sini. Filosofi bisnis grup Dashan sudah salah arah. Dan semua karyawan tidak fokus pada pekerjaan. Semua orang punya mentalitas makan dari nasi umum. Datang kerja tapi pikiran tidak di tempat. Tidak fokus dan lebih mementingkan urusan pribadi. Saya juga mengenal beberapa karyawan sangat egois. Melakukan trik kotor untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Omong kosong tanpa bukti. Apakah kamu bisa berikan contohnya? Saya pernah menemukan sebelumnya, beberapa orang memanfaatkan tunjangan karyawan untuk menjual properti dengan harga murah. Dan saya sudah memberitahu Tuan Tang tentang masalah ini. Tapi waktu itu tidak ada pengendalian sama sekali. Bahkan malah mendorong mereka untuk terus melakukan hal seperti itu. Bagaimana bisa ini terjadi? Jika terus seperti ini, kinerja kita akan semakin buruk dari hari. Betul benar, bagaimana kita bisa melihat dakwanya kita? Semua ini karena kepemimpinan Tuan Tang yang buruk. Dan beberapa tahun yang lalu, grup Dashan tiba-tiba mendirikan perusahaan bahan bangunan. Saya percaya pada awalnya perusahaan itu memasok untuk pasar sendiri. Jika kamu tiba-tiba memasuki bidang lain, ini bukanlah langkah yang bijak. Selain itu, saya sudah menyelidikinya. Pemerintah memiliki kontrol ketat terhadap kayu. Keuntungannya sejak awal sudah tidak bagus. Jika ingin mengimpor dari luar negeri, biayanya terlalu tinggi. Terlebih lagi, riset pasar awal juga dilakukan dengan sangat sembarangan. Lalu apa yang terjadi? Akibatnya, pasar dan saluran belum terbuka. Akibatnya, kinerja keseluruhan turun secara signifikan. Oh, bagaimana bisa hal ini terjadi? Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, dengarkan saya untuk grup Dashan. Ini bukanlah langkah penting sama sekali. Sedangkan untuk Mas Ibi dan Baruya asing, itu juga karena kami ingin meningkatkan kemajuan di aspek lain. Jika hal ini terjadi pada perusahaan swasta yang tidak berpengalaman, itu hal yang umum. Tapi jika hal ini terjadi di grup Dashan, itu sebuah penghinaan. Oke. Jika kamu pikir ini tidak serius. Kalau begitu mari kita bicara tentang hal yang serius. Rencana renovasi kota tua grup Dashan. Saya yakin itu juga proyek terpenting grup Dashan. Dan kepentingan perusahaan kami hanya bergantung pada proyek ini. Tapi bagaimana hasilnya? Apa hasilnya? Proyek ini mengalami beberapa penundaan dan penghentian. Dan menyebabkan kerugian yang besar. Sebenarnya, kami sudah terus menindaklanjuti renovasi kota tua. Tidak ada penghentian seperti yang kamu sebutkan. Dan apakah kamu punya bukti? Sudah saya katakan. Saya berpartisipasi dalam renovasi kota tua. Dulu saya bekerja di Dashan. Saya yakin semua orang tahu itu dengan baik. Saya juga berpartisipasi dalam rencana renovasi kota tua. Dan saya sudah menemukannya sejak lama. Rencana ini sama sekali tidak terlalu menguntungkan. Sudah ada kerugian. Yang lebih memalukan lagi adalah, Tuan Tang malah memberikan tugas penting itu diserahkan kepada anggota keluarga yang sama sekali tidak kompeten. Semua orang tahu, Tuan Tang Minglang, putra kedua Tuan Tang. Saya juga punya perusahaan sendiri di luar. Kalau kamu bersikeras ikut proyek ini, energinya rendah, dan dia sama sekali tidak paham grup Dashan. Kalau kamu biarkan dia mengurusnya, saya khawatir rencana ini bisa selesai dengan sukses. Masuk akal. Yang dia katakan memang masuk akal. Ya, memang masuk akal. Itu masuk akal. Saya pernah bilang ini ke Tuan Tang. Tapi saya diusir dari grup Dashan oleh Tuan Tang. Kerugian 2 juta yuan diberikan langsung ke saya oleh Tuan Tang. Kamu memfitnah kami. Kamu tahu siapa kamu? Biarkan dia lanjut. Juga, pemegang saham terbesar grup Dashan adalah Linggong, Tuan Tang Minglang.
Para pemegang saham selalu percaya padamu, mengangkatmu jadi direktur dan presiden. Kalau kamu benar-benar bersalah besar. Saya yakin semua orang di sini, asal 30% pemegang saham setuju, kita berhak mengajukan mosi tidak percaya padamu, mengusirmu dari dewan direksi. Kamu mau pemungutan suara terbuka? Tidak, ada dokumen di sini. Jelas tertulis 30% pemegang saham sudah tanda tangan. Ah, apa yang dia katakan benar? Benar. Lihat ini. Semuanya. Ini agak tiba-tiba. Saya adalah pemimpin rapat hari ini. Saya mau beritahu semua. Tunda rapat setengah jam. Saya masih perlu bicara dengan pengacara saya. Maaf semuanya. Oke. Pelajari baik-baik dan pergi dulu. Ya, begitu saja. Saya setuju denganmu. Situasi Tuan Tang sekarang buruk. Saya tahu, kamu tidak perlu ingatkan saya. Ayah, saya harus bagaimana? Cepat pikirkan solusinya. Kenapa kamu belum kembali besok? Paman Bao memanggilnya. Aku sudah hubungi dia beberapa kali. Dia tidak jawab. Kalau begitu lawan, Paman Bao. Ya oke nanti. Aku tanya kenapa banyak orang datang hari ini. Mereka semua gelisah dan berniat baik. Tak kusangka dia akan balas dendam pada kita. Ayah, izinkan aku keluar dulu. Pak Tang yang ambil dan berikan padaku. Hei Toshiro. Ayah, aku sedang sibuk sekarang. Aku ada urusan, nanti hubungi lagi. Halo. Biar ku cek sinyalnya jelek apa enggak. Hati seperti. Kamu benar-benar salah paham. Kakakku jelas-jelas sudah meninggal. Masih ada apa lagi yang disalahpahami? Kamu ambil. Kamu di mana? Cepat kembali ke aku. Sudah kubilang. Aku ada urusan penting. Oke, nanti hubungi lagi. Oke? Gratis. Hati seperti. Kalau mau pergi, ya pergi saja. Semua yang perlu kukatakan sudah kukatakan. Aku tak mau dengar penjelasan apapun sekarang. Pergi saja, abaikan aku. Kamu mau aku tinggal di sini bersamamu, kan? Mina, Kamu kesini untuk apa? aku kesini biar Tang Jing rasakan akibatnya menyakiti orang. Kamu malah bantu orang lain sakiti ayah. Dia bukan ayahmu. Dia ayahku. Dia bukan aku. Dia ayahku. Kumohon, jangan sakiti kami lagi, oke? Mina, dari awal sampai akhir, aku tak pernah berniat menyakitimu. Kamu dengarkan aku, kamu dan Tang Jing, kalian berdua bukan dari tempat yang sama. Dia pria tak berperasaan. Dia izinkanmu tinggal bersamanya sekarang. Kalau ada apa-apa nanti, dia bakal usir kamu pergi. Lihat aku contoh nyatanya. Mengerti nggak? Ku kasih tahu ya. Orang itu timbal balik. Kamu punya niat buruk. Ya wajar dia perlakukanmu begitu. Apa yang papa lakukan memang salah. Tapi perbuatanmu juga nggak benar. Timbal balik. Tapi dulu aku sangat mencintainya. Terus kenapa dia ninggalin aku? Mina, dengerin aku. Aku sekarang nggak punya apa-apa. Sekarang bos Ju minta aku bantu. Dia udah bilang, asal aku laporkan Tang Jin, dia akan kasih kita duit. Kalau kita punya uang ini, hidup kita nggak ada masalah lagi. Ayo pindah ke kota lain. Kita pergi ke tempat asing dan mulai lagi dari nol. Aku janji, akan jagain kamu baik-baik. Untuk ganti rugi ke kamu. Aku nggak mau ikut kamu. Iya. Tang Jing bukan ayah kandungku. Dan kamu udah nggak penuhin tanggung jawab sebagai ibu? Semuanya cuma soal uang. Untuk keuntungan. Kamu mau hancurin keluarga papaku. Lalu lahirin aku.
Aku cuma alat balas dendammu. Masih berani bilang aku anakmu? Baru umur 1 bulan, langsung kamu buang ke keluarga Tang. Ku kasih tahu ya, yang besarin aku Tang Jing, Cao Yufen. Dan kamu, cuma ibu palsu yang muncul buat cari untung. Kamu ngomong apa sih, Tang Mingna? Aku yang lahirin kamu. Aku ibumu yang sebenarnya. Minna, tolong mikirin lagi. Aku tahu. Aku minta maaf padamu. Bertahun-tahun. Sebenarnya, kamu selalu teraniaya. Bertahun-tahun. Aku juga selalu merindukanmu. Aku juga merasa bersalah. Tapi aku juga. Ini pilihan terakhir. Aku seorang wanita. Aku tidak punya kemampuan apa-apa. Tidak punya pekerjaan. Tang Jing meninggalkanku lagi. Tapi saat itu aku sedang mengandungmu. Ayah kandungmu tidak mau mengakui kita berdua. Apa yang bisa kamu lakukan untukku? Apa yang bisa kulakukan? Aku sama sekali tak bisa menghidupimu. Bahkan untuk makan dan pakaianku sendiri saja sulit. Aku terpaksa. Berapa kali aku tidak ingin menyerahkanmu ke tangan orang lain. Kamu tahu tidak? Coba pikirkan, ibu mana yang rela menyerahkan anak kandungnya? Diberikan ke orang lain setelah dilahirkan. Kalau aku tidak mengirimmu ke tempat Tang Jing, apakah aku harus membunuhmu? Ya. Kamu seharusnya membunuhku. Daripada aku hidup dalam kebingungan sekarang. Bahkan tidak tahu siapa orang tua kandungku. Kemarin dia. Hari ini kamu. Besok bagaimana? Lusa bagaimana? Aku tahu aku bersalah padamu dalam hal ini. Aku benar-benar minta maaf padamu. Mina, aku tidak bisa memberimu kehidupan yang baik, lalu bagaimana? Jadi kamu mengirimku ke keluarga Tang. Ambil uang pelipur lara itu. Pergi bersenang-senang, ya? Hanya dengan menerima uang ini, baru kita bisa hidup. Bertahan hidup. Ya. Jadi sampai sekarang, yang kamu pilih adalah uang. Aku memilih uang, karena aku tahu betapa pentingnya uang dalam kehidupan nyata. Lihatlah, aku sudah coba segala cara untuk menikahi Tang Jing. Apa yang kau dapat pada akhirnya? Tang Jing hanya mencintai dirinya sendiri. Aku tak bisa dapatkan perasaan, tak bisa dapatkan kebahagiaan. Hanya uang, baru kita berdua bisa hidup bersama lagi. Kau paham, Linda? Bahkan jika kau tak paham, aku sudah putuskan. Aku pasti akan ungkap Tang Jing. Jika kau bisa dapatkan uang ini, aku benar-benar ingin mulai hidup baru denganmu. Mina, percayalah padaku. Sebenarnya, tak apa jika kau pikir begitu. Keputusanku hari ini adalah kalahkan Tang Jie. Kau akui aku ibumu? Bagus. Tak apa jika kau tak akui aku ibumu. Lagi pula, aku sudah terbiasa setelah bertahun-tahun. Lihat. Ini wajah aslimu. Kejam. Tak pernah peduli hidup mati orang di sekitarmu. Kau terus bilang aku anakmu. Tapi apa kau benar-benar peduli padaku? Apa kau pernah benar-benar peduli semua orang di sekitarmu? Kau tak akan pernah paham cinta dan sakitnya jadi ibu. Kau akan selalu sendirian dalam hidupmu. Selamanya. Selamanya. Halo. Jelas dan terang. Dengar kata ayah.
Aku tak peduli kau di mana. Kau cuma punya urusan besar. Kau harus kembali padaku. Sekarang ada yang jebak ayahmu dari kekuasaan. Ini momen kritis. Jangan emosi, jangan emosi. Sudah lama. Kenapa pintunya belum dibuka? Bagaimana urusan ini? Kau terus bilang aku anakmu. Tapi apa kau benar-benar peduli padaku? Apa kau pernah benar-benar peduli semua orang di sekitarmu? Ku beritahu. Kau tak akan pernah rasakan cinta dan sakitnya seorang ibu. Kau akan selalu sendirian dalam hidupmu. Selamanya. Tuan Tang, Mari lanjutkan rapat. Saya sudah berkomunikasi singkat dengan penasihat hukum perusahaan. Karena saat ini, kami memiliki 30% pemegang saham. Yang tidak terlalu percaya saya sebagai ketua. Dapat mengajukan mosi tidak percaya terhadap ketua. Silakan. Pemegang saham yang tidak terkait mohon meninggalkan tempat. Terima kasih. Saya pikir sebelum kita mulai pemungutan suara secara resmi, saya ingin mengajukan permintaan. Kita juga punya pemegang saham, Tuan Tang Minglang. Sedang dalam perjalanan ke sini. Bisakah kita tunggu sebentar? Oke, sekarang jam 2.45. Kalau begitu tunggu 15 menit lagi. Kalau dalam 15 menit tidak datang, maka tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Hanya bisa dianggap sebagai abstain otomatis. Hahaha. Oke, tunggu 15 menit lagi. Hei, ada apa denganmu? Kamu ngapain? Bisa nyetir nggak sih? Kamu masih berani ngomongin aku? Kan tadi yang nabrak kamu. Siapa bilang? Aku lihat kamu tuh. Kamu ngapain sih? Kenapa kamu yang nggak benar? Kenapa aku harus mukul kamu? Hei, jangan berhenti. Jangan berantem. Berhenti berantem, berhenti berantem. Kalau dipukul orang, kenapa nggak melawan? Kamu mukul aku. Kamu kenapa sih? Kamu mukul aku. Kamu preman. Aku pukul kamu. Aku datang. Menit terakhir sudah lewat. Haha. Kita sudah berusaha sebaik-baiknya, sudah berbuat baik. Putra kesayanganmu. Saya mengecewakanmu lagi hahaha. Oke, kalau begitu mari kita voting. tunggu sebentar. Sebelum pemungutan suara, saya masih ada yang ingin disampaikan. Anda bukan anggota dewan. Anda tidak berhak berbicara sebelum pemungutan suara. Dia adalah juru bicara saya. Saat dia bicara, itu mewakili saya. Ayah, Mina. Biarkan dia bicara. Maaf semuanya. Saya baru ingat ada informasi latar belakang. Lupa memberitahu semua orang. Sebenarnya, saya bergabung dengan Dashan Group punya tujuan lain. Tujuan saya adalah mengalahkannya. Membuatnya kehilangan segalanya. Awalnya,
Tang Jing dan saya adalah teman sejak kecil. Ya, benar. Ada hal seperti itu? Saat kami membicarakan pernikahan, dia tiba-tiba meninggalkan saya. Menikah dengan wanita lain. Saya tidak bisa melupakan perasaan ini. Saya ingin membalas dendam padanya. Saya berkata pada diri sendiri, selama ada kesempatan, saya akan kembali untuk membalas dendam padanya. Buat dia mendapat balasan yang pantas. Kebencian saya. Saya ingin dia kembalikan 2 kali lipat. Saya bilang Salsa. Urusan pribadi kita. Jangan dibicarakan di sini. Kemudian, setelah saya bergabung dengan Dashan Group. Tapi saya tidak menyangka punya kesempatan menikahi Tang Jin. Saya pikir, sejak saat itu, saya bisa hidup tenang dan bahagia. Masih bisa punya anak di samping. Dapat keluarga yang stabil dan bahagia. Tapi, saat itu, saya mulai melepaskan keinginan balas dendam pada Tang Jin. Sayangnya setelah menikah dan berinteraksi dengannya, baru saya sadar dia tidak mencintai saya. Di dunianya, hanya uang, perasaan cinta, ikatan keluarga baginya. Semua itu tidak penting. Jadi tiba-tiba aku sadar lagi tentang dia. Aku nggak dapat hidup bahagia yang kuinginkan. Makanya aku mulai niru-niru dia. Dan buat dia, uang bisa kasih kita kehidupan nyata. Hal yang paling dicari, sama rasa aman. Aku selalu mikir, seorang cewek biasa aja. Perasaan yang benar-benar pengen aku dapetin. Cinta dan hidup bahagia. Ini semua emang pantas. Tapi hari ini aku baru tahu. Semua ini nggak bisa dipaksain sama nasib. Anak kandungku sendiri. Dia terus-terusan bilang ke aku. Dari dulu dia benci banget sama aku. Dia bilang ke aku, seberapa banyak pun uangku, hidupku juga tetap sepi banget. Buat ngerjain Tang Jing, aku bahkan kolaborasi sama eksekutif perusahaan lain. Rencanain jebakan bareng dia. Ini bikin rencana renovasi kota tua Dashan Group molor. Dia sengaja bikin mereka rugi besar. Aduh, nggak nyangka. Ada hal kayak gini. Tang Jing nggak tahu semua ini. Dia sama sekali nggak tahu. Sebenarnya dia korban. Aku kasih tahu sekarang. Cuma biar kalian semua tahu cerita aslinya. Terus kasih suara yang adil. Dan di sini, sekalian aku kasih tahu. Karena dendam pribadi, dan bikin kalian semua rugi besar. Aku minta maaf banget. Kok bisa sih lo lakuin gini? Aduh. Oke, sekarang kita mulai voting resmi ya. Voting kali ini, kita tetap pakai cara rahasia kayak dulu. Lebih dari setengah jadi ketua baru. Aku kasih tahu dulu. Yang Bapak Tang lakuin waktu masih jadi direktur. Kita semua lihat. Perusahaannya jadi kayak gini. Perusahaan ini, kepentingannya berhubungan erat dengan setiap orang dari kita. Saya sarankan kalian semua. Ketika kita voting, hati-hatilah. Pikirkan baik-baik apakah pantas untuk memilih ini. Jangan memilih orang yang sangat tidak bertanggung jawab terhadap perusahaan. Anak yang boros dan suka menghambur-hamburkan harta. Biarkan dia terus mengelola perusahaan kita. Oke, saya tidak akan bicara banyak lagi. Ah.
Kenapa kamu ada di sini? Minglang, cepat ke sini. Sudah terlambat. Cepat mulai voting. Kalau tidak, posisi ayahmu di grup Dashan tidak akan terjamin lagi. Mengerti. Halo Ming Ming. Kenapa kamu terjebak di lift? Oke, saya mengerti. Saya akan segera cari solusinya. Xiao Wu, cepat cari orang untuk memperbaiki lift. Tang Minglang terjebak di dalam lift. Teman-teman semua, Tang Minglang sudah sampai di perusahaan. Tapi dia terjebak di lift. Saya sudah memberitahu Departemen Perawatan untuk memperbaikinya. Tolong tunggu sebentar lagi. Dia akan segera ke sini. Apapun yang terjadi padanya. Selama waktunya sudah tiba. Jika orangnya tidak hadir, itu dianggap abstain. Tidak ada yang perlu dibahas. Kita tidak perlu membuang-buang waktu di sini untuk dia. Ayah, biarkan aku pergi memeriksa dulu ke sana. Apakah ada orang di sana? Jangan terlalu cemas. Kami sudah tahu liftnya rusak. Sedang dalam perbaikan. Tolong cepat ya. Saya benar-benar sangat terburu-buru. Oke. Tunggu saja dengan sabar. Kita sudah menunggu selama ini. Apakah waktunya sudah mulai bagi surat suara? Iya.
Apakah kamu baik-baik saja? Belum sembuh juga. Lebih sabar lagi. Ini akan segera selesai diperbaiki. Kalau manajer Sam datang nanti, suruh dia langsung ke ruang rapat. Manajer Tang dan yang lain sudah di ruang rapat. Oh, ngerti. Ayah, Mosi tidak percaya sudah disetujui. Ayah sudah mengundurkan diri sebagai ketua dewan direksi. Tinggal tunggu hasilnya. masih ada kemungkinan buat balik? Ayah, maaf. Semua karena aku datang terlambat. Aku nggak bisa nyalahin kamu. Sekarang hasilnya begini. Ayah nggak nyalahin siapa-siapa. Tapi kalau aku datang lebih awal, banyak hal. Semua udah diperkirakan. Hasil ini, ayah udah menduganya. Perkara udah berkembang sampai sini. Situasinya, dia terlalu licik. Dia rencanain setiap langkahnya. Dekati aku dulu. Jadi kakak bayiku. Beri kepercayaan ayah. Masuk ke Dashan Group. Naik pelan-pelan sampai posisi sekarang. Nggak ada yang siap buat dia. Lee Sin-ru ini keren banget. Kamu udah tahu semua. Semuanya udah di depan mata. Masih belum jelas? Sebenarnya, aku terlambat. Cuma karena ketemu dia sekali. Dia ceritain semuanya ke aku. Dia datang. Bukan buat balas budi. Kixin mau balas dendam. Ternyata beneran begitu. Tuhan emang suka main-main. Aku beneran kagum sama dia. Nggak ada yang lucu. Kita bisa bikin kekacauan ini. Beginilah, kita malah nggak punya solusi. Dia bener-bener hebat bisa lakuin ini. Ngomong-ngomong, kamu bisa nemuin dia lagi nggak? Kita nggak bisa hubungi dia. Lupakan aja, ngapain juga kita hubungi dia? Sekarang udah kayak gini, nggak ada gunanya lagi. Papa. Terus sekarang kita harus gimana? Ini bukan salah siapa-siapa. Ini sama sekali nggak ada hubungannya sama Shinru. Ini cuma salahku sendiri. Lambat laun, kamu pasti akan merasakan akibat dari perbuatanmu sendiri. Biarkan saja semuanya berjalan alami. Terus kita beneran nggak nyari dia? Lupakan aja dia. Biarkan aja dia. Hati anak ini bukan anak biasa. Tolong telepon lagi nanti. Maaf, teleponmu mati.
Ambil sebotol air mineral. Sekarang siarkan berita terbaru. Dashan Development and Construction Group Co., Ltd. membuat grup ini terpuruk karena jadwal pembangunan sebelumnya untuk rencana renovasi kota tua. Semuanya sudah berakhir. Kita pulang yuk. Nona Tang. Papa, kami pulang. Sana pulang. Gao Hao, sini duduk. Papa, aku tahu banyak hal terjadi belakangan ini. Papa juga lagi nggak enak hati kan? Jadi kami berdua udah putusin satu hal. Aku mau Papa senang. Oh, udah putusin apa? Katakan. Katakan itu. Kami berdua udah diskusi. Aku mau nikah bulan depan. Kalian berdua udah mikir matang? Nikah itu urusan seumur hidup. Oke, pikirkan lagi baik-baik. Jangan khawatir. Serahkan Mina ke aku. Aku pasti gak akan biarin dia disakiti. Papa, jangan khawatir. Aku nggak akan biarin dia ngerjain aku. Papa cuma mau lihat anak perempuanku bahagia. Lihat kalian berdua sekarang udah akur banget. Haha, Papa lega. Gao Hao, anakku kuserahkan padamu. Paman, jangan khawatir. Panggil aku apa? Ayah panggil ayah. Ayah, jangan khawatir. Sudah tentukan waktu spesifiknya? Ya, semua sudah diputuskan. Santai saja. Tinggal satu orang lagi. Ayah, kamu sendiri bilang menikah itu acara besar. Aku juga nggak mau ada penyesalan. Aku mau kamu bantu undang dia ke pernikahan kita. Oke. Aku akan hubungi dia. Ya, kalau terlalu susah. Nggak usah dipaksakan. Sudah bilang ke ayah? Makasih, ayah. Kupikir kita nggak akan ketemu lagi sejak hari itu. Nggak nyangka kamu ajak aku ketemu hari ini. Walaupun sekarang kita udah sepuh. Tapi banyak hal masih belum jelas. Ada apa kamu ajak aku ketemu hari ini? Nggak ada apa-apa. Cuma kepikiran aja. Nanya kabarmu gimana? Nggak nyangka kamu sekarang peduli sama orang lain. Lagian kita kan udah kenal bertahun-tahun. Apalagi kamu masih Ibu Mingna. Ngomong-ngomong soal ibu, aku merasa sangat malu. Aku nggak layak jadi ibu. Jangan bilang gitu. Kenyataan kamu mengandung 10 bulan nggak bisa berubah. Anak udah lahir. Cuma aku perlakukan dia kayak alat, terus lempar ke orang lain. Menurutmu, sikap kayak gini layak disebut ibu? Oh iya.
Lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Sibuk apa lagi sih? Balik ke bisnis lama. Jadi agen properti. Temenin klien lihat rumah. Cari duit. Yang penting bisa hidup. Sebenarnya kalau butuh apa-apa, bisa datang ke aku. Aku akan bantu semampuku. Terima kasih. Ya, kamu masih pemegang saham mayoritas. Tidak ada masalah dalam hidup. Kalau kamu mau kasih sedekah sedikit, nggak masalah kan? Bukan itu maksudku. Nggak, aku cuma bercanda. Sebenarnya, menurutku dengan kemampuanmu, kamu pasti bisa bangkit lagi. Begitu katanya. Tapi sekarang aku mikir. Banyak hal itu hal-hal di luar. Aku datang hari ini cuma mau ngucapin terima kasih. Kamu nggak ngerjain aku di ruang rapat waktu itu. Sebenarnya, nggak usah terima kasih. Aku cuma ngomong dari hati waktu itu. Kamu perlu tahu, aku nggak pernah mikir buat bantu atau ngerugiin siapa-siapa. Sudah bertahun-tahun. Berapa banyak cinta? Berapa banyak benci? Berapa banyak yang ada di hatimu? Aku juga nggak tahu. Aku minta maaf banget. Aku yang ngerugiin kamu. Kalau enggak, kamu nggak bakal kayak gini sekarang. Udahlah, apapun yang udah lewat ya udah lewat. Sebenarnya, aku juga ada salah dalam hal ini. Kalau aku nggak kehilangan akal sebentar, nggak bakal ada yang ngeksploitasi. Aku nggak bakal terpuruk kayak gini. Udah, nggak usah dibahas lagi. Aku pikir, ini semua takdir Tuhan. Banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan. Hei Feng Jiao. Aku ada misi lain hari ini. Mingnan dan Gao Hao mau nikah sebentar lagi. Bagus banget ya. Akhirnya mereka mau menikah. Mina suruh aku bilang ke kamu. Dia mau kamu datang ke pernikahannya. Dia berharap ibunya bisa menyaksikan momen paling bahagia dalam hidupnya. Aku udah berbuat banyak hal yang ngerugiin dia. Aku juga merasa nggak enak buat ketemu dia. Kamu kan ibunya. Sebenarnya, dia sekarang hidupnya enak dan bahagia banget. Aku udah nggak berharap apa-apa lagi. Kenapa ini jadi suatu kemewahan? Kenapa kamu nggak mau mengakui anak ini, Mingna? Aku merasa tidak punya kualifikasi. Oh iya. Aku ada janji dengan orang lain. Iya, mau lihat rumah. Kalau gitu, aku pergi dulu. Hei Feng Jiao. Tolong sampaikan doaku untuk mereka. Semoga mereka bahagia selamanya. Tidak. Nona Zhang, lihat rumah ini. Bagus sekali. Arahnya bagus. Sinar matahari melimpah. Sangat cocok untuk Anda tinggal. Rumah ini bagus, kan? Cuma baunya agak... Ah, jangan takut. Ini karena baru selesai renovasi. 2 hari lagi baunya hilang. Tapi sewa rumahmu terlalu mahal. Tidak, ini harga terendah di kompleks ini. Biar aku pikirkan dulu. Bagaimana kalau aku nego harga dengan pemiliknya? Turunkan sedikit. Komisi kami juga kami diskon. Oke, nanti aku hubungi kamu. Ah, ya dipikirkan dulu. Kalau sudah putuskan, hubungi aku. Aku tunggu teleponmu. Ah, kamu mau? Kok kamu? Ah, kami sudah ke kantormu. Karyawan bilang kamu di sini. Jadi kami datang. Ada perlu apa dengan kami? Ah, aku? Ada klien lain yang menunggu. Kalau tidak ada hal lain, aku duluan. Kami ingin kamu datang ke pernikahan kami. Sudah dengar sebelumnya. Aku tidak akan datang. Tapi kami benar-benar berharap kamu bisa datang. Kang Jian sudah bilang padaku. Sudah kuberitahu aku tidak akan datang. Aku tahu omonganku dulu keterlaluan. Aku datang untuk minta maaf padamu.
Aku cuma belum bisa menerimanya saat ini. Tidak apa-apa. Sebenarnya, siapapun pasti sulit menerimanya. Aku sudah berusaha meyakinkan diriku sendiri. Cuma, terlalu banyak hal terjadi sekaligus. Aku nggak tahu siapa diriku. Bukan aku nggak bisa nerima kamu. Aku nggak bisa nerima diriku sendiri. Oke Mina, jangan ngomong gitu. Bertahun-tahun ini, nggak ada yang pernah sebaik itu ke aku. Kamu tiba-tiba muncul dan ngomong hal-hal itu ke aku. Aku cuma nggak tahu harus senang atau sedih. Mina, aku tahu. Semua salahku. Maaf, semuanya salahku. Nggak ada apa-apa tanpa kamu. Salah, aku tahu kamu cuma mau yang terbaik buat aku. Kamu cuma nggak mau aku menderita. Aku lakukan banyak hal yang salah. Wajar kalau kamu nggak peduli sama aku. Kamu masih nyalahin aku? Gimana mungkin nggak? Kalau kamu nggak nyalahin aku, ya datang aja ke pernikahanku. Udahlah, aku nggak akan datang. Aku cuma bikin susah semua orang kalau datang. Kenapa nggak? Waktu itu di rapat pemegang saham, aku ngomong banyak hal yang salah. Lakukan banyak hal yang salah. Ya ampun, aku malu banget ketemu orang lain. Ujian kayak gini aja aku nggak bisa lewatin sendiri. Tapi kamu ibuku. Apa katamu? Aku bilang kamu ibuku. Ini fakta yang nggak bisa diubah siapapun. Mina. Akhirnya kamu ngaku aku ibumu. Jadi datang ke pernikahanku, ya? Maaf. Aku nggak akan datang ke pernikahanmu. Kalau aku muncul di pernikahanmu, pasti bikin pernikahanmu nggak sempurna. Tapi semoga bahagia. Pernikahannya lebih baik. Beneran? Aku nggak akan datang ke pernikahan. Gao Hao, Hei, kamu harus baik-baik ke Mina, ya? Jangan ganggu dia. Sayangi dan perlakukan dia dengan baik. aku bisa. Jangan khawatir. Tapi, kami tetap harap kamu bisa datang ke pernikahan kami. Aku tidak akan datang ke pernikahanmu. Agar tidak mempermalukan semua orang, ya? Baik, Kamu pulang dulu. Aku masih ada pekerjaan. baik. Kalau begitu, kita pulang dulu. Pulang. Pemungutan suara dalam pemilihan dewan ini. Menurut hasil terbaru, kami akan menentukan ketua baru grup Dashan. Suara pertama, Ju Yongnian. Suara kedua, Ju Yongnian. Suara ketiga, Ju Yongnian. Suara keempat adalah Tang Minglang. Suara kelima, Tang Minglang. Suara keenam, Tang Minglang.
Suara ketujuh, Tang Minglang. Suara kedelapan, Tang Minglang. TN Tang Minglang unggul dengan 5 suara. Lebih dari setengah suara telah diberikan. Kita bisa umumkan sekarang. Ketua baru grup Dashan adalah TN Tang Minglang. Selamat atas kejelasan Anda. Oh tidak. Aku salah paham. Pilih dia sebagai ketua. Hei, dia bisa jadi ketua dewan. Pasti ada kesalahan. Pasti ada yang salah dengan suara Gianda. Maaf, Direktur Ju total dapat 8 suara. Tidak ada satupun suara yang terbuang. Kalian melakukan ini padaku. Apa yang kita bicarakan saat itu? Bos Ju, semua orang bagian dari grup Dashan. Hak apa yang kamu miliki untuk memerintah kami di sini? Memberi perintah. Kamu selanjutnya. Sambut ketua baru grup Dashan. Pak Tang Minglang menyampaikan pidato. Tugas dari Bos Hi. HM. Para senior dan direktur yang terhormat. Hari ini saya terpilih untuk posisi ini. Sebenarnya, saya sangat terkejut. Semua tahu bahwa ketua Tang Jingtang itu adalah ayah saya. Karena berbagai alasan tidak menyenangkan sebelumnya. Meninggalkan posisi ketua. Tapi saya pikir saya bisa katakan. Bisakah grup Dashan seperti sekarang ini? Semua berkat dia. Dibuat dengan kerja keras dan ketekunan. Dia tumbuh sebagai anak desa yang tak tahu apa-apa. Kini, kami pengusaha besar dengan ratusan karyawan. Dia berusaha sangat keras. Banyak upaya. Itu hal yang tak bisa kami pahami orang biasa. Sungguh. Masa kecil. Saya juga pernah mengeluh tentangnya. Karena saya pikir, dia tak pernah punya waktu di rumah. Selalu tak peduli pada saya dan adik. Tapi sekarang saya mengerti. Itu karena dia sendirian di sini setiap hari. Bertekun pada grup Dashan. Memberikan segalanya untuk grup Dashan. Saya tak pernah mengerti. Mengapa dia begitu nekat? Hingga hari ini. Akhirnya saya paham. Grup Dashan. Bukan seperti yang saya bayangkan. Bangunan beton bertulang yang tak berperasaan. Grup Dashan bukan waralaba hanya untuk untung. Perusahaan yang tak manusiawi. Grup Dashan diisi dengan usaha kita semua yang hadir. Menopang semua harapan kita dan mimpi. Juga mengikat kita semua bersama. Termasuk keluarga saya. Hari ini, saya sangat berterima kasih pada semua. Bisa percaya pada kami. Kembali memberikan kami gunung. Terima kasih atas dukungan hari ini. Memilih saya sebagai ketua grup Dashan. Saya pasti akan membalas kepercayaan Anda. Saya bisa membuat janji dengan Anda di sini hari ini. Tahun depan pada waktu yang sama. Saya juga bertindak sebagai ketua Dashan Group. Berdiri di sini. Untuk diperiksa semua orang. Mari kita lihat apakah gunung-gunung lebih baik dari sekarang.